Kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Putri Faradifa dengan NIM 1521097. Di sini saya akan menjelaskan materi hak asasi manusia. Ada 3 materi dapat saya jelaskan. Yang pertama itu maqasid syariah, yang kedua itu sejarah, dan yang ketiga yaitu landasan. Ya, landasan hak asasi manusia. Langsung saja yang pertama yaitu maqasid syariah. Maqasid syariah itu berasal dari bahasa Arab. Dari bahasa makosada yang bermakna itu maksud, sasaran, prinsip, nilai, tujuan ataupun tujuan akhir. Sedangkan makosid dalam hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud di balik hukum itu. Adapun beberapa pendapat para ulama mengenai definisi makosid syariah, yaitu yang pertama itu Imam Syatibi. Menurutnya makosid syariah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kemauan taklif, maknanya adalah kemauan seorang mukallaf dalam mengerjakan beban yang ditentukan syar'i. Kemudian yang kedua itu Imam Muhammad At-Tabir bin Asyur kayaknya. Menurutnya maqasid terbagi menjadi 2. Yang pertama itu maqasid syariah ammah, yaitu makna-makna dan hukum yang telah dideskripsikan oleh syar'i dalam segenap permasalahan syara tanpa mengkhususkan pada hal-hal tertentu. Kemudian secara garis besar maqasid syariah terbagi 2. Yang pertama yaitu maqasid yang dikembalikan kepada maksud syar'i. Syar'i menurunkan hukum bagi makhluknya mempunyai satu alasan, yaitu kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan yang bisa diindra selama hidup di dunia maupun kemaslahatan ukhrawi. Kedua yaitu hukum syar'i yang dikembalikan kepada maksud mukallaf. Hal ini dapat diimplementasikan dalam 3 visi. Yang pertama yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kemudian permasalahan inti dalam hak asasi manusia adalah terjaganya hak seseorang dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari pihak lain. Terjaganya eksistensi manusia dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak luar. Kemudian hak asasi manusia ketika dikomparasikan dengan maqasid al-syariah ternyata berkaitan sekali, karena maqasid al-syariah sendiri itu berusaha untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Disinilah letak relevansi antara hak asasi manusia dan maqasid syariah. Ketika manusia dihadapkan dengan permasalahan yang mendesak dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan sulit, maka maqasid al-syariah memberikan alternatif untuk keluar dari kesulitan tersebut sehingga hak terjaga dan dari kerusakan. Maqasid tidak hanya melihat kemaslahatan manusia saja secara personal atau duniawi, tetapi juga memperlihatkan secara lingkup sosial dan permasalahan ukhrawi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang pertama yaitu maqasid al-syariah tidak hanya melihat tidak hanya melihat masalah manusia secara personal saja, tetapi juga memperlihatkan secara lingkup sosial dan permasalahan ukhrawi. Disinilah letak relevansi antara hak asasi manusia dan maqasid al-syariah ketika manusia dihadapkan dengan permasalahan yang mendesak dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan sulit, maka maqasid al-syariah memberikan alternatif untuk keluar dari jurang kesulitan tersebut sehingga hak terjaga dari kerusakan. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia. Secara umum, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama itu periode sebelum kemerdekaan dan periode pasca kemerdekaan. Pada masa sebelum kemerdekaan ini, pemikiran hak asasi manusia terlihat dari munculnya organisasi gerakan nasional. Yang pertama yaitu dari Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang ada di Indonesia dan disusun dengan bentuk modern, ya. Budi Utomo itu dilahirkan tanggal 20 Mei 1908 di Sofia, mulai menata diri sistem organisasinya dengan melakukan kongres pertama yang dilakukan tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 bertempat di Sekolah Pendidikan Guru Yogyakarta. Karena Budi Utomo merupakan organisasi orang Jawa pribumi yang pertama, maka kongres akan menarik perhatian luar biasa di kalangan pers dan tokoh masyarakat Jawa. Dalam kongres Budi Utomo ini
Dr. Wahidin terpilih menjadi ketua Kongres, tetapi pada hari kedua digantikan oleh Panji Broto karena kesehatannya terganggu. Kemudian yang kedua itu Penghimpunan Indonesia. Apa itu namanya? Yang pertama itu Penghimpunan Hindia yang kemudian disingkat dengan 4, merupakan nama awal sebelum resmi diganti dengan nama Himpunan Indonesia pada tahun 1925. Kemudian yang kedua berikutnya yaitu ada Serikat Islam. Serikat Islam itu didirikan atas pertimbangan komersil ekonomis. Kemudian yang selanjutnya itu Partai Komunis Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu Indis Parji. Indis Parji. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia pada pasca kemerdekaan. Yang pertama yaitu ada Orde Lama. Sistem pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno sejak tahun 1945. Dalam periode ini telah terjadi kasus-kasus pelanggaran yang bersifat hak asasi manusia dan adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai banyak terjadi kepentingan Soekarno yang sejak mudanya menganut pendirian bahwa kekuasaan rakyat Indonesia bertumpu pada kombinasi kekuatan ideologi nasionalisme. Kemudian yang kedua yaitu Orde Baru. Pada masa ini hak asasi manusia dianggap sebagai buah pemikiran dari negara luar atau barat yang dinilai sebagai penghambat proses pembangunan. Disinilah sebagian besar masyarakat merasa bahwa hak asasi manusia itu luas dan terbuka. Kemudian yang tiga yaitu reformasi. Kemudian reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa pengaruh bagi terbentuknya koridor pembaruan hukum dan penegak asasi manusia. Terlebih lagi dalam mewujudkan civil atau masyarakat mandiri. Penggunaan istilah masyarakat madani dalam ranah masyarakat yang demokratis lebih memilih makna dalam harkat dan martabat manusia. Selain itu, society sangat penting dalam menggambarkan dan mendeskripsikan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu landasan hak asasi manusia dalam Islam. Adapun landasan hak asasi manusia dalam Islam yang pertama yaitu Al-Qur'an. Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat kodrat, hak yang dijadikan Allah SAW secara burham atau sesuatu yang tidak berubah, hak yang tidak dimiliki oleh makhluk lain selain manusia, karena hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, mulia dan bermartabat. Hak asasi manusia seperti ini terbawa oleh manusia dalam hidup dan karena untuk kehidupan manusia Allah menciptakan segala fasilitas hidup. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Adapun macam-macam hak asasi manusia itu yang pertama adanya hak hidup, kemudian hak kehidupan, hak berilmu, hak kehormatan diri dan hak memiliki. Kemudian yang kedua itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi Muhammad sejak awal telah melaksanakan prinsip kebebasan beragama berupa prinsip persamaan derajat dan dalam masyarakat derajat dan penghormatan terhadap manusia di Madinah dalam masyarakat yang sangat heterogen seperti tertuang dalam Piagam Madinah. Berdasarkan perspektif hadis, hak asasi manusia adalah suatu kepemilikan dasar bagi yang berhak, yang mana mesti ditunaikan oleh pihak bersangkutan. Kemudian yang kedua itu hak muslim kepada Allah, yaitu hak muslim kepada Allah mandi minimal sekali dalam sehari. Terdapat dalam hadis yang menekankan pentingnya mandi setiap
pekan minimal sekali. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bersabda bahwa menjadi kewajiban atas setiap muslim untuk mandi sekali setiap 7 hari. Dia membasuh kepala dan badannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua yaitu hak muslim kepada sesama muslim. Memberi salam, misalnya itu memberi salam, memenuhi undangan, kemudian menasihati jika meminta mendoakan ketika bertahmid, misalnya setelah bersin, kemudian menjenguk orang yang sakit dan mengikuti mayit. Itu terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Yang ketiga itu hak antar manusia, yaitu adanya hak hidup. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbuat sihir membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa jalan yang benar. Memakan hasil riba itu terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6857. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun materi yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.